Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nandamelsa dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang penanggulangan banjir yang merupakan tugas dari pengantar teknik. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya menanggulangi banjir, kita harus mengetahui dulu apa sih itu banjir. Oke, pengertian banjir, kita masuk ke definisi. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di ibu kota negara kita, seperti Jakarta. Jakarta seringkali terjadi banjir, yang disebabkan oleh banyak hal, terutama meluapnya air karena curah hujan yang tinggi. Kita lanjutkan. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan yang tinggi. Banjir juga merupakan kejadian alam di mana suatu daratan atau daerah yang biasanya kering tergenang oleh rendaman air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Oke, kita lanjut ke definisi banjir menurut para ahli. Yang pertama ada KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, yaitu tentang kali dan sebagainya. Kemudian, banjir menurut Suripin tahun 2003. Banjir adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuangan atau palung sungai, atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuangan sehingga meluap menggenangi daerah atau dataran banjir sekitarnya. Selanjutnya, kita akan memasuki ke penyebab banjir. Apa sih sebenarnya penyebab banjir itu terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir ini terjadi. Yang pertama yaitu hujan. Setiap kali terjadi hujan yang lebat dan melebihi kapasitas sistem drainase, banjir akan terjadi. Selain itu, hujan yang lebat dalam waktu yang singkat juga dapat menyebabkan banjir. Dan hujan gerimis pun yang terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu juga dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, disebabkan oleh sungai yang meluap. Sungai yang meluap dapat menyebabkan banjir. Meluapnya sungai dapat terjadi ketika air lebih banyak di bagian hulu dari biasanya. Saat itu, air mengalir ke hilir menuju daratan yang rendah, yang berdekatan. Akan ada semburan dan air masuk ke daratan. Jadi, ketidakmampuan sungai untuk menerima air yang banyak, sehingga air tersebut meluap ke daratan. Penyebab banjir selanjutnya yaitu badai dan angin kencang yang terjadi di pantai. Air laut dapat terbawa angin kencang dan angin topan ke daratan pantai yang kering lalu menyebabkan banjir. Kondisi ini dapat lebih buruk jika angin tersebut juga membawa hujan sendiri. Terkadang, air dari laut akibat tsunami dapat mengalir ke daratan dan menyebabkan kerusakan yang parah. Kemudian ada penyebab selanjutnya yaitu bendungan yang rusak. Tanggul yang dibangun di sisi sungai dan digunakan untuk mencegah air tinggi membanjiri daratan yang berbatasan dapat menyebabkan banjir. Bendungan adalah blok buatan yang dipasang untuk menahan air. Jadi, bendungan ini gagal untuk menahan air sehingga dia rusak dan air yang tertampung bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya ada es dan salju yang mencair. Di wilayah yang dingin, salju tebal selama musim dingin biasanya tetap tidak meleleh selama beberapa waktu. Ada juga gunung yang memiliki es di puncaknya. Dan terkadang es tiba-tiba meleleh ketika suhu naik. Ini mengakibatkan pergerakan besar air ke tempat-tempat yang biasanya kering. Pergerakan besar air ini biasanya disebut dengan banjir pencairan salju atau snow melt fall.
Penyebab selanjutnya yaitu penyumbatan drainase. Banjir dapat terjadi ketika pencairan salju atau limpasan hujan tidak dapat disalurkan dengan tepat ke sistem drainase yang berakibat air mengalir ke daratan. Penyumbatan ini disebabkan oleh kurang tepatnya sistem drainase, biasanya menjadi penyebab banjir jenis ini. Daerah yang terjadi penyumbatan drainase akan tetap banjir sampai sistem air hujan atau saluran air diperbaiki. Kemudian ada penebangan hutan liar yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Ini sering terjadi, terutama di wilayah tempat saya. Gundulnya hutan berarti pohon yang berkurang. Akar pohon yang berfungsi sebagai penyerap air juga hilang karena hilangnya pohon yang ditebang tadi. Akan lebih mudah terjadi banjir karena tidak ada perlindungan akar pohon yang menahan air-air hujan tersebut. Selanjutnya, ada sampah yang sembarangan dibuang di sungai dan membuat aliran sungai mampet. Selain dapat menyebabkan banjir, sampah-sampah ini juga dapat mengganggu masyarakat, terutama sampah-sampah yang kotor yang terbawa banjir akan mengotori berbagai daerah yang terkena banjir. Selanjutnya, pemukiman yang dibuat di bantaran kali. Pemukiman ini menyebabkan sungai menjadi dangkal, sehingga kemampuan sungai untuk menampung air berkurang. Kita masuk ke yang lanjut, yaitu daerah yang datarannya rendah. Tentu saja, wilayah datarannya rendah akan mengakibatkan rawan banjir, karena luapan air yang akan mengalir dari tempat yang dataran tinggi ke tempat yang dataran rendah sehingga banjir sering terjadi. Selanjutnya, salah sistem kelola tata ruang. Dengan melakukan kesalahan sistem kelola tata ruang yang mengakibatkan air sulit untuk menyerap dan alirannya menjadi lambat, hal ini tentu dapat menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, penyebab banjir yaitu tanah tidak mampu lagi untuk menyerap air. Ketidakmampuan tanah dalam menyerap air tersebut dikarenakan sudah jarang ditemukan lahan hijau atau lahan kosong, sehingga air langsung masuk ke salurannya. Sungai, danau, selokan, air dalam jumlah yang banyak dan deras yang tidak bisa tertampung lagi oleh saluran-saluran tersebut akan menggenang dan mengakibatkan banjir. Tentunya, kita tidak mau mengalami banjir atau banjir terjadi di sekitar daerah kita. Jadi, untuk itu ada cara pencegahan banjir. Yang pertama yaitu membuat saluran air yang baik. Adanya saluran air yang baik juga sangat menunjang upaya pencegahan banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir, diperlukan adanya sistem irigasi hingga pembuangan akhir yang jelas. Saluran air yang kita miliki jangan sampai berakhir pada sebuah sungai mati atau sungai yang tidak mengalir. Yang kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Hal ini adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk mencegah banjir, karena sampah yang tertumpuk dapat menghambat saluran air, sehingga banjir dapat terjadi. Selain mencegah banjir, membuang sampah kepada tempatnya dapat memberikan lingkungan kehidupan kita menjadi bersih dan asri. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah. Hal ini bertujuan agar akar-akar pohon tadi dapat menahan air dan menyerap air. Kemudian, menanam pohon juga dapat membuat lingkungan sekitar rumah menjadi lebih asri lagi. Tidak hanya untuk mencegah banjir, banyak sekali manfaat yang diberikan dari menanam pohon. Selanjutnya yaitu rajin membersihkan saluran air. Tentunya, saluran air inilah yang akan menyalurkan air-air hujan yang jatuh. Dan jika saluran air tidak bersih, maka akan terjadi penyumbatan dan dapat menggenangkan air dan menyebabkan banjir. Kemudian, mendirikan bangunan pencegah banjir. Upaya pencegahan banjir selanjutnya adalah membangun bangunan atau konstruksi pencegah banjir. Selain dapat mencegah banjir,
Bangunan seperti ini juga dapat difungsikan untuk hal-hal lainnya, terutama hal untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satu bangunan dalam bentuk bendungan yaitu dapat mencegah banjir. Bendungan mempunyai bentuk seperti kolam raksasa. Bendungan juga mampu menampung air dalam jumlah yang banyak. Selain itu, air dalam bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yaitu pendalaman sungai. Pendalaman sungai merupakan salah satu upaya untuk mencegah banjir. Sungai merupakan saluran air terbesar yang ada di daratan dan menghubungkan air menuju ke laut. Jika sungai mampu menampung jumlah air yang banyak, maka banjir akan sulit terjadi. Selanjutnya yaitu membuat lubang biopri. Lubang serapan biopri merupakan teknologi yang tepat guna dan juga ramah lingkungan untuk dapat mengatasi banjir. Lubang biopri ini dapat mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, lubang biopri juga bekerja dengan cara memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan juga akar tanaman, mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan juga malaria. Banyak sekali manfaat dari membuat lubang biopri ini. Selanjutnya yaitu tentunya melestarikan hutan. Hutan, seperti yang kita tahu, adalah tempat di mana air itu terserap, sehingga jika hutan ada untuk menyerap air, maka banjir tentunya akan susah untuk terjadi. Kemudian, kita dapat membuat sumur resapan. Sumur resapan adalah salah satu upaya untuk mencegah banjir. Yang dinamakan sumur resapan yaitu sarana untuk menampung air hujan dan meresapnya ke dalam tanah. Sumur resapan akan sangat membantu menyerap air hujan ke dalam tanah dan dikembalikan lagi ke siklus air yang semestinya, sehingga tidak mengalami penggenangan di permukaan yang nantinya akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian ada menggunakan paving stone untuk jalan. Nah, upaya ini tidak menggunakan aspal yang tentunya tidak dapat menyerap air, namun paving ini terdiri atas kotak-kotak dan antara satu paving dan paving yang lain terdapat celah yang dapat dilewati air sehingga air dapat meresap ke tanah. Dan upaya selanjutnya yaitu pengadaan green open space. Nah, pengadaan green open space ini kita lakukan sebagai upaya pencegahan banjir. Hal ini mirip dengan pelestarian hutan dan fungsinya. Itu di mana pepohonan akan sangat berperan utama untuk menyerap air hujan yang turun, dan green open space ini lebih berada di sekitar masyarakat. Sehingga dengan adanya kawasan terbuka hijau ini, maka banyak masyarakat akan lebih senang menghabiskan waktu mereka di bawah pohon tanpa harus menjelajahi hutan dan tanpa takut terjadinya banjir. Baik, sekarang kita memasuki bagaimana sih caranya menanggulangi banjir. Yang pertama yaitu pastikan selokan atau sungai lingkungan rumah itu bersih. Lagi-lagi, sampah adalah penyebab banjir terjadi. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan saluran air terhambat, kemudian dapat menyebabkan banjir. Jadi, pastikan lingkungan sekitar rumah kamu tetap bersih. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Hutan merupakan tempat di mana air hujan dapat terserap. Jika hutan gundul, maka tidak ada lagi akar-akar pohon yang dapat menyerap air hujan, sehingga melakukan reboisasi tentunya dapat membantu penyerapan kembali air hujan oleh hutan. Kemudian, hindari membangun rumah di tepian sungai. Membangun rumah di tepian sungai dapat menyebabkan sungai itu dangkal, sehingga kemampuan sungai berkurang untuk menampung air. Selanjutnya, berhenti membuang sampah sembarangan.
Ini adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, apalagi membuang sampah di sungai. Selanjutnya, membuat tanggul di sungai untuk meminimalisir luapan air sungai. Nah, kita bisa membuat tanggul di sekitar pinggiran sungai. Hal ini berfungsi untuk jika nanti curah hujan tinggi dan sungai tidak mampu lagi menampung air, maka tanggul ini akan meminimalisir luapan air tersebut. Kemudian, membuat sumur buatan atau dapat menyedot air dengan tepat. Hal ini adalah sumur resapan yang kita bicarakan tadi. Sumur resapan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi atau menanggulangi banjir. Kita masuk ke cara efektif, efisien, dan ekonomis untuk menanggulangi banjir. Sebelum kita pahami terlebih dahulu apa sih itu menanggulangi banjir dengan cara efektif, efisien, dan ekonomis, kita harus mengetahui dulu arti dari efektif, efisien, dan ekonomis. Yang pertama, efektif. Efektif berarti menanggulangi banjir dengan hasil yang sesuai dengan tujuan, seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, efisien berarti menanggulangi dengan tepat atau sesuai untuk hasil yang sesuai dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian, ekonomis. Ekonomis berarti menanggulangi banjir dengan waktu dan biaya yang lebih hemat sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu bagaimana sih caranya? Di sini ada strategi penanganan banjir melalui mitigasi bencana banjir. Yang pertama ada mitigasi struktur, yaitu upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana seperti dengan melakukan pembangunan danal khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana serta infrastruktur bangunan yang tahan air, di mana infrastruktur bangunan yang tahan air nantinya diharapkan agar tidak memberikan dampak yang begitu parah apabila banjir tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada mitigasi non-struktur. Mitigasi non-struktur adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktur, seperti dengan perencanaan wilayah dengan asuransi. Dalam mitigasi non-struktur ini, diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya suatu bencana. Ya, bagaimana langkah-langkah dan teori-teori yang digunakan dalam penanggulangan banjir? Siklus penanggulangan banjir. Oke, penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir, penanganan saat banjir, dan pemulihan setelah banjir. Yang pertama yaitu siklusnya pencegahan, yaitu kegiatannya merupakan upaya-upaya struktural, upaya di dalam badan sungai, dan upaya di luar badan sungai. Kemudian ada penanganan, seperti pemberitahuan dan penyebaran informasi perakiraan banjir. Kemudian reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir, perlawanan terhadap banjir. Dan yang terakhir yaitu pemulihan. Bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari dan perbaikan sarana dan prasarana, pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir. Kemudian penilaian kerusakan, kerugian dan asuransi bencana banjir. Selanjutnya kajian penyebab terjadinya bencana banjir. Kenapa sih banjir itu dapat terjadi? Kemudian ada kebijakan program dalam penanggulangan banjir. Dalam rangka mengurangi dampak banjir, telah disusun berbagai kebijakan dan program penanggulangan, yaitu yang pertama membuat peta rawan bencana, kemudian membangun, meningkatkan, memperbaiki atau normalisasi, dan memelihara sungai tampungan air, dan drainase beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya. Selanjutnya, menyusun peraturan dan menertibkan daerah bantaran sungai. Kemudian membuat peta daerah genangan banjir, sosialisasi dan pelatihan prosedur terhadap penanggulangan banjir, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai.
serta menyediakan cadangan pangan dan sadang pasca banjir. Kebijakan dan program pada tahap ketika dan sesudah bencana, yaitu berupa pemberitahuan dini kepada masyarakat tentang kondisi cuaca yang terjadi, kemudian menempatkan petugas pada pos-pos pengamatan, menyiapkan sarana penanggulangan termasuk bahan banjiran, mengevakuasi dan mengungsikan penduduk ke daerah yang aman, kemudian memberikan bantuan pangan, pakaian, dan peralatan kebutuhan lainnya, serta mendata lokasi dan jumlah korban bencana banjir. Dan ternyata ada loh alat-alat untuk menanggulangi banjir. Kita masuk ke alat yang pertama, yaitu bernama water grate atau gerbang air. Alat ini merupakan alat yang terbuat dari PVC yang digunakan untuk mengendalikan banjir dengan cara menahan air yang masuk dengan memanfaatkan tekanan air yang datang untuk menstabilkan tekanan air banjir tersebut. Kemudian ada namanya WIPP atau Water Inflated Property Protector. Alat ini merupakan sebuah tabung panjang dengan struktur penyangga internal yang dibuat dari polyester berlapis vinil. Panjangnya sekitar 150 kaki atau sekitar 45 meter. Alat selanjutnya yaitu bernama Quick Dam. Quick Dam ini merupakan alat praktis yang dapat digunakan dalam menangani banjir. Prinsip kerja alat ini sama dengan WIPP tadi, atau karung-karung pasir pada umumnya, namun bahan yang digunakan dalam Quick Dams ini merupakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ada alat yang bernama float block. Float block ini merupakan alat yang digunakan untuk menanggulangi banjir. Seperti pada gambar, yaitu yang berwarna kuning. Kemudian alat selanjutnya ada aquabag float door, yaitu alat yang dipasang di depan pintu rumah atau bangunan komersil lainnya untuk mencegah air banjir masuk ke dalam bangunan rumah kita. Karena banjir sering terjadi di daerah Indonesia, maka tentunya alat-alat ini tadi dapat membantu penanggulangan banjir yang terjadi sehingga banjir dapat diminimalisir. Itulah tadi penjelasan tentang penanggulangan banjir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.